Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dialah Allah Tuhan kita yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang melayani kita, menghidupkan kita, kembali juga menyehatkan kita. Dengan bantuan Allah, alhamdulillah kita telah menikmati suasana indahnya Rajab di malam yang kedua, malam inilah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati Rajab kita, harta, anak dan seluruh keluarga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pengajian kita, yaitu bukan Iftikar lah, halaman 14 kan, halaman 14. Jadi sifat Iftikar kita kembali ulang lah, bahwa sifat 20 itu terbagi 4, nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi nafsiyah itu ialah wujud zat, sebiji wujud. Tarifnya adanya zat Allah Ta'ala tidak disebabkan oleh satu sebab, itu nafsiyah. Kemudian nafsiyah itu ada dalam etikat tapi tidak ada di luar. Kemudian yang kedua salbiyah. Salbiyah itu sifat penolak, yang tidak mungkin bagi zat dan tidak pantas bagi Allah. Jadi isinya ada 5. Sifat tarifnya adalah tiap-tiap sifat yang menolak, tiap-tiap yang tidak mungkin bagi zat Allah, itu tarif nafsi, tarif salbiyah. Jadi salbiyah itu kadada di dalam, kadada di luar. Adapun ma'ani itu sifat yang berdiri kepada zat yang tidak percaya selama-lamanya. Di sifat ma'ani itu ada di dalam, ada di luar. Ada di dalam, ada di luar. Sifat yang mewajibkan hukum. Adapun yang terakhir ma'ani, manawiyah itu ada juga 7 lah. Jadi tarifnya sama dengan sifat nafsiyah. Ma'ani, ma'nawiyah adalah sifat zat yang memiliki sifat ma'ani, ada di dalam, tidak ada di luar. Kita menyambung ke Iftikar. Iftikar waqtaqaru kullu ma adahu ilaihi, artinya berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Nah itu mana Iftikar. Jadi singkat saja lah sifat fakir, sifat Iftikar. Jadi 2 nang 50 belah 2, 1 istighna, 2 Iftikar. Istighna itu kaya, Iftikar itu berhajat. Kaya Allah Ta'ala di sekalian alam, jadi seluruh alam Allah yang terkaya. Kemudian berbalik, seluruh alam berhajat kepada Allah. Di istighna ada 28 sifat, di Iftikar ada 22. Jadi mana Iftikar tadi? Artinya berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya. Barang yang lain itu bila selain pada Allah lah. Langit berhajat, arsy berhajat, kursi berhajat, malaikat berhajat, kayu, binatang, seluruh ciptaan Allah berhajat kepada Allah. Nah itu ada 22 sifat. Maka masuk pada kata ini, kata Iftikar adalah 9 sifat yang wajib, lawannya 9, 18 lah. Jadi 18 dan wajib etikat 2, lawannya 2, 18 tambah 4, 22. Itulah yang terkandung di dalam kitab Iftikar. Di bawah nih, barangnya di bawah nih lah, barang yang termasuk Iftikar. Pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat hayat, kelima qadirun, keenam muridun, ketujuh alimun, ke-8 9 lah, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 hayun, 9 wahdaniyah. Lawanannya 9. Ajas, karahah, itu lawanannya wajib. Jadi 9 tambah 9, 18. Kemudian ditambah wajib etikat yang di pinggirnya di atas. Wajib etikat itu yang pertama hudusul alam hudusul alam bi asrihi, baharu alam dan segala rahasianya. Jadi seluruh alam yang namanya alam tidak ada yang kekalnya. Semuanya baharu itu masuk dalam kalimat ibtikar. Kemudian di pinggir sebelah kanan Allah taksira li syai'in minal kainati bi tab'ihi, bahwasanya tidak memberi bakas bagi sesuatu dengan tabiatnya. Jadi tabiatnya itu termasuk dalam kalimat ibtikar. Kalau nasabutingnya tidak memberi bakas oleh sesuatu dengan kekuatannya, itu masuk di sifat kaya. Adapun masuk dalam sifat fakir, tidak memberi bakas tiap-tiap sesuatu dengan tabiatnya. Jadi ini kada perlu dijelaskan bagaimana adalah ngalau apalah ini dijelasannya. Cuma tahu jumlahnya aja dulu lah. Kita berikan sifat yang wajib kita yakin itu ada 50. Itu batas akal kita aja. Sifat Allah itu ada berbatas lah. Sifat Allah ada berbatas. Cuma nang sanggup akal kita, nang sanggup akal manusia, cara logika kita cuma 50 saja nang sanggup. Itu pun 50 itu mampu juga aja. Jadi nah 50 itu dibelah dua adalah dibelah dua, satu istighna, dua tikar. Istighna artinya sifat kaya Allah dari selain alam. Ibtikar berhajat seluruh alam kepada Allah, kebalikannya. Nah di sini tersimpul jadi satu, dan nang dua ini pulang digumpal jadi satu. La ma'budu bihaqqin illallah, itu kan mana ketuhanannya. La ma'budu bihaqqin illallah, itu kesimpulan daripada ibtikar dan istighna. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Kita berpindah ke Rasul sebelah. Muhammadur Rasulullah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah udahlah. Nang la ilaha illallah ini la ilaha illallah sudah ada 50 semua. Muhammadur Rasulullah artinya bermula Nabi Muhammad, yaitu pesuruh Allah Ta'ala. Maka masuk pada kata ini 18 aqaid. Masuk dalam kata nang asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah Muhammadur Rasulullah. Ada 18 aqaid. Di la ilaha illallah berapa mana? 50. Jadi di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah ada 18. Jadi 18 tambah 50 68. Karena syahadat Rasul satu, syahadat tauhid satu. Asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid namanya. Syahadat gaib. Syahadat gaib, syahadat tauhid. Adapun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul. Syahadat gaibnya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian benampaknya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul namanya. Ada 18 aqaid. Pertama, syirik. Syirik artinya wajib, benar sekalian Rasul. Ini seluruh Rasul lah, bukan Nabi kita aja. Itu sifat wajib bagi seluruh Rasul adalah syirik. Benar, wajib, benar. Jadi bila sudah Nabi menyampaikan, kita kada boleh ragu lagi. Bila Nabi menyampaikan, jangan ada lagi bergerak batin memprotes, karena para rasul sudah bersifat benar dan membenarkannya Allah. Wa sadaqal mursalun. Jadi seluruh rasul tidak pernah ada kata dusta satu kalimat pun. Kenapa? Karena ada maksum.
dijamin. Jadi itu usmah tuh bikin sini 4 les sidik, amanah, tablik, petanah ditambah sebuting usmah. Usmah itu jaminan. Seluruh rasul itu ada sifat usmah, dijamin mulai dalam janin parut sampai meninggal dunia. Para rasul itu dijamin daripada dosa dan kesalahan. Terus seluruh rasul. Jadi kalau ada berita-berita lah tentang rasul, ada pernah hianat, rasul pernah berdusta, itu salah tafsir. Kayak Nabiullah Ibrahim waktu masuk ke Mesir membawa bini Siti Sarah, lalu Ibrahim berpesan lawan kandidat lawan Abu Jusidin, nanti kalau raja bertanya tentang masalah Sarah, statusnya apa? Padakan ukhti, saudaraku, bukan biniku, tapi padakan saudaraku. Sebab bila pada bini kena dibunuh oleh raja. Itu ukhti itu maknanya dan sanak lah, dan sanak Sa'adam. Jadi kada salah, kada berdusta Ibrahim. Dan Ibrahim juga waktu menunjuk patung yang besar di saat waktu Raja Namrud menuduh Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung, menunjuk Ibrahim kabirun haja. Jadi Ibrahim itu kada panjang, ada kabirun haja. Ini nama besar. Artinya bukan manuduh ini patung besar. Jadi bukan berdusta. Jadi tidak ada rasul itu yang bersifat dusta. Sidik berada. Sidik artinya wajib, benar, sekalian rasul. Mustahil atas mereka itu kizib atau kazab, artinya dusta. Dalilnya laqad sadaqallahu wa rasuluh wa sadaqal mursalun, artinya sesungguhnya telah membenarkan Allah Ta'ala akan rasulnya dan telah benar segala rasul. Itu firman Tuhan. Dan di sini Abu Bakar adalah berpegang kepada ayat ini, seluruh rasul itu benar. Jadi waktu kejadian Isra Mi'raj itu kan, kejadian Isra Mi'raj itu seluruh dunia mendustakan. Cuma satu sahabat yang percaya, itu Abu Bakar. Kalau kita belajar di sini, bagiannya lah sudah belajar akidahnya, wajib kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Nabi berkisah, artinya malam tadi aku ke Masjidil Aqsa, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit sampai ke Mustawa, dan pulang pergi, sekarang sudah ada di sini. Nah, akal siapapun pasti menolak. Nah, pokoknya kalau kita pikirkan secara logika, intelektualitas manusia kadang nggak sanggupnya, karena itu logika kebesaran Allah, logika kekuasaan Allah kadang kali pikirkan. Sama kayak bangsa Samud tuh lah. Kita ke Jakarta, kemudian berangkat jam 9 ke Jakarta, jam 10 sampai Jakarta, selesai urusan jam 11, jam 12 balik, jam 1 ada di rumah pulang. Itulah, ternyata di dalam baju kita ada semut. Di dalam baju itu ada semut, lalu semutnya keluar berkisah lawan kawannya. Ujar semut, aku hanya datang di Jakarta. Jadi nangaran logika semut, kada percaya, kada masuk di akal, contohnya kamu tuh jenah kawan, awak halus, berjalan nanggara parawat gimit itu. Berapa tahun kamu sampai ke Jakarta. Itu kalimat asra itulah. Kalimat asra. Asra artinya Nabi itu bukan berjalan, diperjalankan. Nah, diperjalankan. Mun sama berjalan seorang kira-kira cukup langsa 10 tahun ke Jakarta pulang balik. Itu menurut artinya logika samud lah.
Nanti ada tamsilnya. Nah kalau kita orang beriman, karena sudah di lingkungan kekuasaan Allah Ta'ala, tak bisa dibahas lagi. Membalik langit ke bawah, bumi ke atas, Allah sanggup. Nah seluruhnya ciptaan Allah, apalagi menjenakkan nabinya. Jadi di situ kita wajib beriman, wajib percaya, karena kabar Nabi itu kada pernah dusta. Jadi di situ Abu Bakar Siddiq mendapat gelar Siddiq angka 2 kalinya. Mendapat gelar Siddiq angka 2 kalinya karena bubuan para abu-abu dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Busuk mendustakan. Jadi hendak dipakalah Abu Bakar jadi kisegong, karena makannya gampang aja bila Abu Bakar itu sudah menyerah. Nah ternyata gagal kan, buat Abu Jahal hendak mempakalah Abu Bakar. Jadi ujar Abu Bakar, in kana qala faqad sadaqa. Abu Lahab, Abu Bakar, kalau itu benar-benar betul-betul keluar daripada mulut Muhammad, aku percaya. Percayakah ikan menjadi Jahal? Lebih daripada itu aku percaya. Karena bertanam sudah keyakinan lah Abu Bakar. Nampak sifat sidik nih. Nah kedua kalinya dapat gelar sidik tuh. Yang pertama waktu pengangkatan Rasul. Itu rahasianya, ayat itu banyak banget rahasia yang perlu dikaji lah, perkata-perkata dan ayat yang surah Al-Asra, surah Bani Israel. Dan kayak Asra kan itu kalimatnya bukan Nabi berjalan. Ada nang kontroversi wah ini kan masalah abdihi itu. Asra bi abdihi. Jadi sampai sekarang lagi belum jelas siapa yang disebut abdihi situ. Caranya subhanallazi asra bi Muhammadin, maka ada gambar ada langsung menunjukkan Nabi. Ini bagi orang-orang yang namanya cari penyakit, orang yang menggoreng Islam, dia bihi itu orang siapa hambanya tuh, kada ada sebutannya, kada ada nyata, kada jelas, seperti fiktif. Dipadakan cerita Isra Mi'raj itu termasuk ilusi aja. Siapa abdihi itu? Nah, memang mencari penyakit lah, mencari kesalahan. Kalau dikaji bujur-bujur, apa abdihi itu? Karena menyampaikan ayat ini Nabi, kada dilain, pada Nabi surah aja menyampaikan ayatnya. Pertama berarti datang Nabi nih kan. Lalu di situ penjelasannya ada di hadis pulang. Memang kalau di Quran kada ada. Kenapa Allah menyebut abdihi? Yang pertama, Nabi diakui Allah sebagai hambanya. Terus satu lah, Nabi kita diakui Allah sebagai hambanya karena beliau lulus terus. Dalam cobaan kayak pagi lulus terus beliau. Bahkan waktu terjadinya Isra Mi'raj itu kan tahun Hazin, kematian Abu Talib, kematian Siti Hadijah. Jadi dua orang benteng pertahanan Islam yang sangat dibanggakan Nabi meninggal tahun itu. Jadi orang Quraisy semakin gencar hendak membunuh Nabi ini. Ternyata Nabi lulus mulai awal dilahirkan sampai beliau Isra Mi'raj lulus semua ujian Allah. Jadi Allah akui sebagai hamba aku. Nah, ada kita ini mengakui aja lah. Kita mengakui aja hamba siapa ikan hamba Allah. Dia siapa bagi kita seorang. Ya. Itulah. Boleh aja mengakui. Gimana menjadi pertanyaan tuh Allahnya mengakui lah. Iya. Nah itu lagi. Apakah hamba Allah, hamba hawa nafsu, hamba dunia, hamba syaitan? Tergantung kitanya. Ya, bila kita sudah sembahyang Allahu Akbar, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dalam hadis kursi dah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin faqala azza wa jalla hamadani abdi. Nah itu sudah ada jawaban dari Tuhan lah. Bila hamba aku tuh kata Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam sembahyang, malaikat saksikan itu telah memuji hambaku. Berarti kita sudah diakui lah, diakui Allah sebagai hamba bagi yang sholat yang baik. Nah itu rahasia kenapa abdihi. Dan yang kedua, kenapa Allah menyebut abdihi? Nah karena
sahibat apapun Rasulullah, nah, semulia apapun Rasulullah, tetap kedudukan beliau hamba. Jangan sampai mengakui Tuhan. Jadi ada batasnya kita lah. Ada batasnya, kita wajib memuliakan, wajib mengagungkan, tapi tetap sebatas hamba, bukan Tuhan. Nah kalau umat Isa kan kaliwatan nih. Ada batasnya, ada kita ada batasnya. Hebat apapun tetap Rasulullah itu hamba. Dan yang ketiga juga, kenapa disebut oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya? Nah itu ada rahasia lagi lah. Artinya bahwasanya menjawab keraguan orang, apakah Isra Mi'raj itu dengan roh atau dengan jasad? Apakah dengan roh, apakah dengan jasad? Ayat itu menjawab abdihi itu. Yang namanya hamba, ada jasad, ada roh. Kalau yang namanya hamba itu ada jasad, ada roh. Bilanya jasadnya ada, rohnya kada ada, mayat. Karena mungkin berjalan. Bilanya rohnya ada, jasadnya kada ada, gentayangan, tentu. Itu menjawablah abdihi, asra bi abdihi, menjawab semua keraguan-keraguan yang menyatakan apakah Nabi itu Isra Mi'raj dengan roh saja ataupun dengan jasad. Jawabannya abdihi, dengan jasad dan roh. Itu kalau kita kaji perkata-perkata adalah jadi apapun yang disampaikan Rasul kita wajib percaya. Karena membenarkan perkataan Rasul termasuk rukun ihsan. Rukun ihsan itu 4. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman 6, Islam 5, ihsan 4. Jadi 15 pohonnya. Ihsan, rukun ihsan pertama menetapkan zat Allah. Itu pertama itu rukun ihsan. Orang bila kada menetapkan zat Allah, kada kawa sampai ke makam ihsan. Yang kedua, menetapkan sifat Allah. Yang ketiga, menetapkan af'al Allah, perbuatan Allah. Dan yang keempat, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lengkap sampai itu ihsan. Ini sampai sekarang di Isra Mi'raj itu masih fiktif. Kada tahu tokohnya siapa yang berangkatakan. Karena kada jelas hambanya saja kan, asra bi abdihi. Dan kayak lailan, kayak lalu lailan itu kurang lebih seperempat malam, ya 2 jam setengah lah kira-kira. 2 jam setengah itu di luar udah di luar dimensi kita, kada usah dipikirkan. Bagi kita beriman kepada Allah, unjuk Tuhan aja lagi. Hambur kenapa memikirkan itu? Jadi nangaran keluar daripada ruang dan waktu, berarti kada lagi kisah ukuran ada lagi lah. Kisah ukuran kada ada, kisah ruang kada ada. Nangaran ruang tuh berapa panjangnya, berapa pendeknya, itu ibarat itu ruang lah. Waktu berapa jam, berapa itulah ukuran waktu. Itu sudah di luar pada ruang dan waktu. Jadi bila di ruang dan waktu kada boleh dipikirkan. Jangan dipikirkan lagi karena kada lagi apa yang jadi sesuai itu ada lagi. Dan apakah Nabi menembus planet pertama bulan? Berarti Adam di bulan bagaimana lah? Ini pertama ada Nabi kada lewat situ. Kada menembus lewat nang bulan, Mars, Venus, Jupiter kada lewat situ. Itu lewat kekuasaan Allah di mana Allah terserah aja mana kan Nabi. Itulah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, nah Isra Mi'raj itu 3T itu kesimpulannya. Tahali, tajali. Pembersihan, perhiasan, pertemuan. Itu isinya tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pembersihan. Tahali pembersihan. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha itu tahali, perhiasan, karena isinya akhlak semua di atas itu.
akhlakul karimah. Nah, sudah menembus 7 huruf dinding dari aras sampai ke atas, sampai ke mustawa kasriful aklam, itu tajalli Allahu Akbar. Masuk tuh meratnya orang beriman. Kita merat jadi sembahyang lah. Pembersihan, perhiasan, pertemuan. Isinya ada hakikatnya kan Allah yang tahu lah. Hakikatnya Allah yang tahu, cuma di ujung ayat itu kan berbunyi linuriyahu min ayatina. Tujuannya hakikatnya Allah hendak menampakkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi menampakkan kebesaran Allah banyak yang disaksikan oleh Rasulullah di perjalanan, yang diambil itibar untuk umatnya. Ada nama lihat, nah hari ini mengatam, hari menantam, hari menantam, mana nama hari ini mengatam hari ini. Ada nama lihat manggaruk dengan besi muhanya. Ada nama angkut kayu kepada kayu sanggup tambahi terus gitu. Macam-macam lah linuriyahunya. Makanya seandainya sudah berpindah alam lah, alamul mulki, Nabi itu kayak samud aja, kayak bigi tasbih nih malaikat bentuknya. Sampai ke sini ke muat mulai Makkah. Kan bunyi doang wa ma'ahu ma malakun akhar, beserta Jibril dan Mikail itu malaikat nang miliaran triliunan malaikat di belakang Jibril Mikail. Karena badatan malaikat hendak turun badan, cuma ada tinggal malaikat sekong jangan turun, malaikat Ismail penjaga langit pertama. Seluruh malaikat turun, seluruh roh rasul turun, bidadari turun. Seandainya berbentuk ada ruhaniyah, ada muat Makkah tuh ada muat. Bisa dipanjangkan lagi jangan cuma kan ada ruhaniyah. Jadi berapa triliun aja malaikat kada kelihatan juga. Nah itu pertama kita wajib membenarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang kedua amanah. Amanah artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Rasul mana aja itu pasti amanah. Amanah itu perintah, beban, tugas. Jadi seluruh Rasul itu wajib amanah, kepercayaan sekalian Rasul, mustahil, nah, tidak masuk akal kalau Rasul itu mereka itu khianat. Tanya Rasul itu khianat kira-kira sugi benar? Sugi benar. Karena kekayaan itu diunjuk kepada Rasul. Dua adalah sifat Rasul. Yang ketiga tablik. Tablik artinya wajib menyampaikan sekalian Rasul. Ini tidak boleh disembunyikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah, wajib para Rasul menyampaikan. Kecuali yang belum sanggup menerimanya lah, itu Rasul berangsur-angsur menyampaikan sesuai lawan selera kita, sesuai kehendak kita. Makanya turunnya Quran itu secara berangsur-angsur lah. Pada turun mulai Lauh Mahfuz ke langit Izzah itu serampak tuh langsung keluar ketumpuk di langit Izzah. Nah lalu turunnya ke dunia ini nah sesuai dengan kemampuan kita. Ini kemampuan kita kada sanggup bila Quran itu gugur sebagian, kada sanggup. Nah, jadi Rasul seluruh apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah disampaikannya lawan manusia. Wajib menyampaikan sekalian Rasul, mustahil atas mereka itu katman, artinya menyembunyikan. Dalilnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya wahai Rasul,
sampaikan olehmu barang yang diturunkan kepada misalnya kalau kita mengerjakan amalan di satu sisi kan kita harus ikhlas, artinya tidak mengharap apa-apa. Tapi amalan itu sendiri biasanya ada tujuannya, misalnya baca ini punya ini misalnya tindakannya. Jadi sebenarnya yang harus kita apakan itu kita bertingkat-tingkat itulah tahap. Kalau kita mengharapkan pahala kadang harus keikhlasan, karena Nabi menyampaikan itu kan udah ini fadilatnya ini, lalu kita sebagai orang yang kada sanggup membulatakan, kita mencari yang terbaik dulu, mencari yang terlarang dulu, bertahap mencari yang pahalanya dengan kita gawe. Karena kalau sudah ada halwa, ada kemanisan, ada kenyamanan dalam mengibadah, karena dengan sendirinya hilang fadilat itu, hilang. Jadi kadang kau langsung ikhlas tuh kadang ikhlas tuh antara darah dan nanah, di tangannya ada susu yang enak lezat bagi orang meminumnya. Jadi tak gisir sedikit tak darah, tak gisir sedikit tak nanah. Nah di situ kita liwat situ dulu, liwat riak dulu, memasukkan ke daging kita nih amaliyah itu supaya nyaman, menggawe supaya menyatu, sudah seperti membudaya, akhirnya dengan sendirinya kita hilang bersih. Jangankan pahala, surga aja ada diharapkan lagi. Kalau sudah nang ini membudaya anak tuh, kalau disuruh puasa kan anak berpuasa lah pas beda gitu. Jadi ini kagak dengan terbidat doang deh, Pak. Awalnya udah sudahnya nyaman, udah puasanya unjuk asa bedanya akan manggil lagi. Wajar lah kita nang belum betul-betul marifat. Nah, ikhlas itu amal yang paling berat. Nah lagi satu itu ada pernah mendengar bila amalan itu gandakan pahalanya, itu biasanya hadisnya bisa palsu. Beneran? Ini bilanya amal sunat melebihi pahala wajib berarti palsu. Amal sunat lah pahalanya melebihi daripada amal fardu. Itu hadisnya bisa maudhu, minimal dhaif. Beneran juga di guru itu. Yang ada mau amal sunat itu melebihi wajib, kada boleh, kada mau pahalanya. Wajib itu modal perdagangan. Ada sunat tuh hubungannya. Jadi di mana dapat hubungannya nggak ada pemodal. Jadi kadang mau hubungan tuh ganal pada muda. Jadi bila ada fadilat itu nang melampaui batas pahalanya yang di luar akal, melampaui batas pahala wajib, berarti hadis itu minimal dhaif. Ya dipasut ya. Kalau pahala itu kenapa selalu berjumlah? Contoh 70, 500. Artinya ada timbangan pahala dengan dosa seperti Piat tadi kisah. Kecuali tadi udah LBH bantuan. Nah. Artinya kan kita ini ada tahu takaran angka akhir kita. Bahwa pahala kita ini harus segini maka kita akan selamat. Tapi kalau pahala kita segini, kita minta bantuan LBH. Pertanyaannya, kenapa keluar angka 500 pahalanya, derajatnya sekian pada bagi mereka-mereka yang melaksanakan sunnah maupun kewajiban itu, Pak?
Itu pertama memberikan semangat untuk melaksanakan ibadah. Jadi pahala 70, 700 sampai ke 12 itu kita tergantung di dalam hati kita. Allah kadang memandang jasad kita, kadang memandang rupa kita, dan di mana Allah adalah hati kita. Jadi di mana batas keikhlasannya, di mana batas kewaswisannya, di situ kita nilai bertambah. Ada pun ketetapan raja, ketetapan Syaban, ketetapan Ramadan itu sudah ketetapan Allah. Nang ganjaran 70, 500 sampai ke 12 itu ketetapan Allah. Bahwa Allah Maha Kaya, menggambarkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Nang penampakan kasih sayang Allah terhadap hambanya ditambahi. Kemudian beliau melaksanakan maksiat satu aja, jadi satu beliau menggawi satu pak dosanya satu juga. Lebar niat berjahat kadang gawe kadang mendapat dosa gitu kan. Itu penampakan kebesaran Allah, kekayaan Allah, dan kasih sayang Allah. Nah makanya bila orang dihukum diajak itu keadilan lah, keadilan bukan Allah adil, bukan Allah kejam. Allah adil benar sudah. Diandaki pahala banyak, nang supaya pertama nya bersemangat, nang kedua supaya nyaka melawan maksiat nih kan. Supaya berimbang, maksiat satu ganjaran pahala 10 paling sedikit. Karena di kalkulasikan kita tatap banyak nang kalah. Nah betul gitu, ada kalau lagi aku mikir Nabi sadang udah tetap kalah juga. Sampai pahala nang sabar karena berbatas tuh itu kalah di dapat maksiat pasti. Itu menampakkan kasih sayang Allah lawan hambanya. Allah tuh ingin sekali menyelamatkan kita berada. Kita diberikan alat sudah oleh Tuhan ini, bawa bergerak nah, bawa berpikir, bawa bergerak, alatnya pun juga semua sesahi hidayahnya. Ternyata kadang digunakannya. Jadi Allah mandak batas 70, 500 itu menyuruh mengajari itu sesahi itu. Bolehlah kita berharap kayak gitu, Pak. Boleh, kadang merusak keikhlasan ada. Karena Nabi menyuruh kan, ihtisaban man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa puasa Ramadan karena iman, pertama karena iman dulu lah, ini melaksanakan, kemudian ihtisaban mengharap pahala dari Allah, menghitung pahala dari Allah. Jadi kadang merusak keikhlasan. Itu nanti dengan sendirinya masalah pengharapan itu hilang dengan sendirinya. Termotivasi kemudian Saya makanya berzikir ada 700, berzikir ada 1000. Itu latihan aja deh, nayanya. Latihan. Ini bersanggup 100 tambah lagi 300, bersanggup 300 tambah lagi 1000. Latihan. Kayaknya sudah kita menyatu, kan begitu mana lagi. Itu latihan aja. Enggak ada latihannya lah. Langsung jikir itu kan bisa berhitungan bergerak kalau sudah jadi kada berhitungan bisa ada hitung. Dan orang zikir itu ingat lah, nama zikir itu ingat, telinga bisa berzikir, mata bisa berzikir, kaki seluruh anggota badan bisa berzikir. Nantinya bila telinga kita mendengar ayat Allah Ta'ala itu berzikir, mata bila memandang kebesaran Allah berzikir. Nah sampai zikir hati kita sembunyi, nah ada lagi ucapannya, ingat saja di dalam Allah dalam hati, itu zikir. Jadi kalau sudah ada berbatas lagi, itu ada lagi hitungannya. Orang menghitung itu melatih, menyingkirkan duri-durinya dulu, bersih. Jadi makanya nangaran pugaan yang sebanyak dulu. 10.000 aja 2-3 minggu menjerujuk udah muntah-muntah ada pak kalau ambaho yang bagusnya mana itu itu dari tarekat saja dah, dari tarekat
Kayak orang mengeluarkan napas lah, mengeluarkan napas, kemudian memasukkan napas, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Itu zikirnya orang tarikat. Jadi belum ada pelajaran jangan umpatan oh Allah. Ya, zikir itu yang pertama la ilaha illallah itu kan tujuannya untuk mencahar semua nafsu amarah nih. Nafsu amarah itu zikir orang bernafsu amarah. Nang la ilaha illallah itu nama saja lagi menggibah, masih lagi dengki, masih lagi sombong. Zikirnya la ilaha illallah itu. Kalau sudah kita bisa membuang maksiat batin, sudah benci terhadap kemaksiatan batin, kada tagawi lagi Allah. Bahan itu adalah asalnya la ilaha illallah, potong la-nya illallah, isbat musbat aja lagi. Itu sudah nafsunya sampai ke lawamah mulhimah sampai ke mutmainah. Bila sudah mutmainah, ada lagi tuh isbat musbatnya ada lagi, hati aja lagi. Nah, kada lupa lagi hati itu mutmainah ada. Nah, jadi la ilaha illallah itu melatih membohongi nafsu tadi. Nah, saja lagi marah penyarikan kebijakan lawan la ilaha. Jadi la ilaha illallah itu zikirnya nafsu amarah. Nah, zikirnya nafsu amarah. Adapun illallah itu nafsu lawamah, zikirnya orang nafsu lawamah. Adapun Allah itu zikirnya orang nafsu muhimmah. Kalau sudah tersimpul semua musbatnya dilemati, nang kata-kata lagi sampai sir sampai kafe itu mutmainnah. Orang rindu dah. Orang kerindangan. Nah, orang kerindangan itu apa ya, orang gila lagi. Duduk kegenangan, berabah kegenangan, makan kegenangan, berjalan kegenangan. Nah, kada guring. Itu orang kerindangan mutmainnah udah harus dianu lagi. Sedikitnya orang takar lagi. Kalau Abu Hurairah hendak guring sih 12.000 dulu zikir tuh. Nyar guring. Orang sudah makam kerindangan. Gitu nak ada kerindangan ini 100 gin muyak. Ya. Terus aku. Kada kerindangan nih, kada rindu. Kenapa kita takutan mati? Bukan kita takutan takutan kada banyak sango, kada lah. Bukan itu takutan diajat, ngaran kada kerindangan gitu aja. Orang rindu, orang kerindangan tuh sebutnya hendak pertemuan. Orang rindu tuh tujuannya hendak pertemuan. Lalu satu-satunya jalan pertemuan harus mati. Bila kada mati udah pertemuan. Jadi orang kerindangan mati. Kita takutan itu ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya Allah, padahal mematakan pun Yahudi itu. Kalau memangnya mengaku oleh Allah, pada mana maut bercita-cita mati. Bila kada bercita-cita mati berarti lain balik. Nyuruh kerindangan. Apabila mati ini, artinya hendak pertemuan, apa tujuannya? Itu orang kada rindu. Karena jawaban kita kenapa takutan mati, kada banyak sango aja. Sampai kada mau menggawi lah. Banyak dosa lagi ya. Nambahnya kadang kadang mati. You know? Ini penting mati itu pasti. Berarti ada rahasianya lah guru supaya rindu. Rindu. Belajar dulu. Belajar dulu. Ini kita nih belajar rindu nih ini lah. Oh. Malah ya. Kita makin dalam makin rindu. Makin rindu. Semakin kita tapi rajin lagi. Iya. Dunia sinwa kurang, udah kan kalau sudah mulai semakin tahu, kada gemar lagi lah dunia sekadarnya aja lagi kan. Dunia semakin sedikit semakin naik terus. Ya. Berarti kalau orang bunuh diri, bunuh diri. Selain itu masuk Kelebihan. Bunuh diri itu orang putus asa. Putus asa. Asa dengan
putus asa itu kafir. Iblis itu bahasa asalnya ablasa, bahasa asal katanya ablasa. Ablasa itu ya putus asa. Iblis putus asa dan rahmat Allah. Jadi orang putus asa lawan rahmat Allah ya iblis. Pak, tadi masalah zikir, mendengar zikir. Nah sekarang kalau zikir kita ini kadang-kadang termulai oleh niat. Kadang-kadang kita ngobrol, kita jalan tuh lagi sendiri. Kalau nggak diniatkan zikir, kita nggak zikir. Bagaimana melatih, ya kan? Tanpa diniatkan, seolah-olah kita sudah berzikir gitu. Contoh yang pendek-pendek tadi atau yang panjang-panjang tadi. Bagaimana arah ke sana gitu? Kadang-kadang kita ini lagi jalan, kadang niatin zikir. Zikir kadang memerlukan niat. Kadang memerlukan niat zikir. Artinya apa namanya? Di mana kita ingat, itu namanya zikir. Oh. Bila ingat zikir, bila ingat zikir. Ada niat zikir kan? Saja aku berzikir. Ada arti zikir itu ingatnya spontanitas. Oh. Apa menghadang diingati gitu kalau di apa kalau kita bilang kalau umpama dari sini ke rumah kalau nggak kita memulai la ilaha illallah contoh gitu kadang-kala kita nggak ini tapi kadang-kala kalau kita nggak memulai kita nggak zikir tapi kalau kita memulai dari titik awal sampai rumah tuh zikir itu ngarannya kalimat thayyibah dibaca itu bukan zikir. Zikir itu di hatinya nih. Nah dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Subhanallah kalimat thayyibah, alhamdulillah kalimat thayyibah, bismillah kalimat thayyibah. Ya namanya zikir ya di hati no ingat. Oh. Karena kita melihat pohon rambutan masak, ingat siapakah memasak akan. Itu zikir. Kalau niat mulai di rumah 100 itu ngarannya lapas thayyibah, kalimat thayyibah. Kalimat baik. Untung bertanya, Pak. Belum diarahkan. Nah. Pak dokter nggak bertanya. Dokter itu. Ya, kita ada bisa. Al-Fatihah. Iya karena betul ya karena sudah ini surat mustaqim surat al-adzin Min ya Allah ya Karim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah taqabbalallah